Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berlaku dulu ya dengan bacaan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jangan tahu deh hari ini kita mau bahas tentang apa? Nikah. Nikah, Pak. Iya. Nikah ya, ya. Kita Bapak hari ini akan bahas tentang pernikahan. Yang dibahas dalam pernikahan itu apa saja ya? Yang dibahas dari pernikahan itu banyak sekali teman-teman semuanya. Dari mulai pengertian daripada pernikahan itu sendiri, terus tujuan daripada pernikahan, habis itu dalil-dalil pernikahan, dan bagaimana cara kita menyikapi dalam problematik pernikahan dalam Islam. Oke, di next Mbak. Mana pernikahan dalam Islam? Nikah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u, ya, yang berarti al-jam'u atau bertemu ataupun berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum daripada syariat Islam. Seperti itu. Untuk ini ya, lanjut next. Hukum nikah itu apa? Hukum nikah itu asalnya mubah, diperbolehkan, bukan wajib dan bukan sunnah. Mubah itu sesuatu yang diperbolehkan, itu yang dinamakan dengan mubah. Lanjut. Kemudian tujuan pernikahan untuk apa? Ada banyak kasus di mana anak muda zaman sekarang mereka menginginkan sebuah adanya pernikahan, tapi hanya sekedar untuk menikmati indahnya malam pertama saja, tidak memikirkan untuk jangka panjang. Nah, hakikat tujuan pernikahan sebenarnya itu seperti apa, teman-teman? Secara umum, tujuan pernikahan menurut Islam untuk memenuhi hajat manusia, pria terhadap wanita ataupun sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan dari agama Islam. Rukunnya apa? Ketika kalian sudah mau menikah, tentunya kita harus tahu rukun-rukun daripada pernikahan itu apa. Rukun daripada pernikahan yang pertama harus ada calon suami. Tidak mungkin nikah suami sama suami, laki-laki sama laki-laki, tidak mungkin. Ada calon suami, kemudian ada calon istri, adanya wali, adanya dua orang saksi, dan adanya ijab dan qabul. Ketika semua ada, suaminya ada, istrinya ada, walinya ada, kemudian dua orang saksinya ada, tapi tidak ada ijab dan qabul, apakah pernikahan itu sah? Tidak sah ya, semuanya ya, tidak sah. Syaratnya beragama Islam atas kehendak sendiri, bukan murim, tidak sedang ihram dan tidak sedang haji. Next saja. Mahram ya teman-teman semuanya, kita akan bahas tentang mahram. Menurut pengertian bahasa, mahram berarti yang diharamkan. Menurut istilah dalam ilmu fikih adalah mahram adalah wanita yang haram untuk kita nikahi. Wali nikah ini sangat dibutuhkan dalam sebuah pernikahan. Wali nikah dalam satu pernikahan dibagi menjadi dua. Ada kalanya wali nasab, ada kalanya wali hakim. Wali nasab yang mempunyai peralihan darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Contohnya siapa? Kakak daripada adiknya ataupun daripada orang tuanya. Kemudian wali hakim, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam di Indonesia, seperti yang diamanahi dengan kewenangan presiden, itu menjadi seorang wali hakim dan dilimpahkan kepada pembantunya. Next. Hukum pernikahan tadi sudah kita bahas, ada dua. Hukum asalnya adalah mubah, bisa jadi haram, bisa jadi juga wajib, dan bisa jadi juga sunnah. Cuman kalau lebih utamanya itu mubah. Akan tetapi dijelaskan dalam hadis Nabi, riwayat yang mengatakan bukan itu ya. Itu mah kalau dalam ayat Al-Quran boleh nikah 2 sampai 3 istri boleh, maknahum apa balakum dan nisai makna waktulah kalau
itu boleh kalau dalam Al-Quran. Sawah. Fa in lam ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. Apabila kalian tidak bisa bersikap adil ya maka cukup satu saja. Oke? Ini untuk mempersingkat waktunya kita bagi untuk menjadi 3 kelompok. Tugasnya apa Pak? Tugasnya untuk menganalisis gambar yang sudah Bapak kasih. Nanti kalian bisa didiskusikan dan nanti bisa dipresentasikan. Ya, Pak. Ya, saya beri waktu 1 menit, 10 menit ya. Sudah? Ya, silakan dari kelompok berapa dulu silakan Kak. Enggak usah situ aja enggak apa-apa. Dari kelompok 1 yaitu gambarnya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan Ismail dilemparkan ke sana. Untuk menganalisisnya, pada gambar ini terlihat seorang wanita duduk dengan wajah penuh harap dan pasrah, memegang kain sambil menatap seorang pria yang berjalan menjauh. Pria tersebut adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara wanita itu adalah Siti Hajar, istrinya. Gambar ini mengilustrasikan salah satu momen paling emosional dalam sejarah Islam, yaitu ketika Nabi Ibrahim harus meninggalkan istrinya dan anaknya yang masih bayi di padang tandus yang tidak berpenghuni, yaitu Makkah kala itu. Atas perintah Allah SWT, meskipun perintah tersebut sangat berat dikarenakan adalah perintah manusia sulit menghuninya, baik Nabi Ibrahim maupun Siti Hajar menunjukkan ketaatan dan keimanan yang luar biasa kepada Allah. Oke, sudah. Dari kelompok selanjutnya, siapa dulu kelompok 1? Lanjut kelompok 2, silakan. Dari kelompok 2, gambarnya Siti Hajar bersama Nabi Ismail dan Air Zam-Zam yang memancar. Dalam gambar tersebut terlihat seorang wanita memeluk anak kecil dalam wajah penuh syukur dan gembira di dekat sebuah pancaran air yang keluar dari tanah. Di latar belakang terdapat tenda dan pemandangan turun. Gambar ini menggambarkan momen ketika Air Zam-Zam memancar dari bawah kaki Nabi Ismail setelah ibunya bulan kecil dari Bukit Sofa Marwah sebanyak 7 kali untuk mencari air. Oke, cukup. Siapa untuk kelompok 2? Kemudian dari kelompok 3, silakan. Oke, jadi gambar ini menampilkan Siti Hajar yang tengah berjalan cepat atau berlari menuju arah dua pohon kurma di padang pasir. Gambar ini menggambarkan kisah perjuangan Siti Hajar yang luar biasa saat mencari air untuk putranya yaitu Ismail di tengah padang tandus. Ia digambarkan penuh semangat dan harapan meskipun dalam kondisi penuh kesulitan dan ketidakpastian. Tindakan Siti Hajar ini menjadi simbol keimanan, keikhlasan dan perjuangan seorang istri dan ibu dalam menghadapi ujian kehidupan. Ia tidak hanya menunggu keajaiban datang, tetapi melakukan usaha maksimal sambil terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keteladanan perempuan dalam Islam, tangguh, sabar dan penuh keyakinan kepada Allah. Nah, dalam konteks pembelajaran pernikahan ini, gambar ini memperlihatkan bahwa pernikahan bukan sekedar penyatuan dua insan, tetapi juga kerjasama untuk menghadapi ujian kehidupan mereka. Kesetiaan dan ketakwaan Siti Hajar mencerminkan nilai-nilai luhur yang semestinya menjadi dasar dalam membangun keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Sekian, terima kasih. Kelompok 3. Semuanya, mungkin itu saja diskusi yang dapat pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan kemudian pembelajaran di minggu depan kita akan bahas tentang bab pernikahan juga, memang lebih ke perceraian seperti itu. Nanti Bapak minta kasih tugas untuk pengumpulannya di minggu depan. Kalian bisa cari ataupun referensi ya, cari referensi dan bikin video tentang pernikahan. Nanti diupload di YouTube kalian masing-masing, dikumpulkan di sharing yang sudah Bapak kirimkan itu. Oke? Apa yang bisa ditanyakan? Silakan. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak akhiri. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.